Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Sudrajat, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Lebih tepatnya di Teknologi Informasi dan Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang bersangkutan dengan matematika distrit sebagai landasan untuk ujian semester atau UTS dan UAS, karena ini digabung. Jadi ini UTS dan UAS semester ganjil Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Tahun akademiknya adalah tahun 2020 atau 2021. Kali ini dosen pembimbingnya adalah Bapak Ahmad Yakub MT. Baik, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu daftar materi. Daftar materi ada beberapa, yaitu pengantar matematika distrit, logika, himpunan matriks, relasi dan fungsi, notasi, jumlah dan sigma, pengantar aljabar boolean, aplikasi aljabar boolean, penyederhanaan peta, Carnot atau Keymap. Kita masuk ke pengantar matematika distrit. Pengantar matematika distrit terdiri atas materi-materi dalam satu distrit, yaitu logika, teori himpunan, matriks, relasi dan fungsi, induksi matematik, algoritma, teori bilangan bulat, barisan dan deret, teori grup dan ring, aljabar boolean, kombinatorial, teori peluang diskrit, fungsi pembangkit dan analisis recurrence, teori graf, kompleksitas, algoritma, otoma, dan teori bahasa formal. Sebenarnya masih ada lagi beberapa contoh, tapi saya hanya memasukkan segini aja untuk mempersingkat waktu. Oke, kita bakal masuk ke logika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran, yaitu logika itu merupakan dasar. Jadi kalau misalnya kita menalarkan satu himpunan atau satu kelompok angka, maka kita harus menggunakan logika agar kita mendapatkan dasar dari angka itu gitu. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Nah, misalnya kita memiliki sebuah pernyataan, itu bisa kita sambungkan dengan logika, karena logika merupakan dasar dari semua penalaran. Jadi logika itu dasar dari penalarannya. Nah, penalarannya ini didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Jadi beberapa orang memberikan pernyataan gitu kan. Misal contoh, beberapa orang memberikan pernyataan atau statement, lalu kita mendapatkan sebuah penalaran dan kita dapat menyimpulkan sebuah logika dari situ. Oke, di logika ini ada dua judul besar, yaitu proposisi, yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true dan salah false, tetapi tidak keduanya. Di sini maksudnya adalah proposisi ini dia benar iya atau salah. Kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah gitu, tapi tidak keduanya gitu. Jadi dia nggak keduanya, nggak benar nggak salah, tapi ada di tengah-tengahnya. Itulah proposisi. Jadi dia bisa dibuat kalau misalnya kita gunakan sebuah kata, misal ayah pergi memancing, ya kan. Nah, itu benar gitu. Terus kalau misalnya ikan pergi memancing, nah itu salah. Dan dia tapi ada di tengah-tengahnya itu gitu. Jadi itu beberapa contohnya aja, contoh benar dan contoh salahnya, tapi dia kalau proposisi ada di tengah-tengahnya gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu permainan. Permainan ada beberapa, ini merupakan contoh ya dari tadi ya. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya, benar, karena gajah emang lebih besar daripada tikus, gitu kan. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar, karena memang benar-benar gajah lebih besar daripada tikus, gitu, kayak gitu. Jadi berikut adalah tabel kebenarannya. P di sini adalah
subjek dan objek. Terus yang P garis Q ini PV ini itu merupakan kebenarannya. Nah, jadi contoh misal P sama dengan 17 adalah bilangan prima, Q bilangan prima selalu ganjil, salah gitu kan. P dan Q 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil, salah jadinya, karena bilangan prima selalu ganjil gitu, dia nggak bisa dimasukkan ke dalam benar gitu. Terus kita akan masuk ke judul berikutnya. Berikutnya adalah himpunan atau set gitu ya. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi jika beberapa objek itu dijadikan satu, maka itu merupakan sebuah himpunan. Contoh beberapa angka dimasukkan jadi satu, itu merupakan beberapa contoh himpunan gitu. Objek di dalam himpunan tersebut elemen, unsur, dan anggota. Jadi ada elemennya, ada unsurnya, dan ada anggotanya. Terus HMIF adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Nah, itu adalah contohnya. Dalam himpunan terdapat beberapa hukum sebagai berikut, yaitu kardinalitas. Hukum kardinalitas adalah jumlah elemen di A disebutkan kardinal jika himpunan A notasi NA atau A gitu. Himpunan kosong, null set, himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Himpunan bagian atau subset, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B gitu. Jadi misalnya setiap elemen A merupakan elemen B, berarti sama semua dalam satu kalimat, maka itu merupakan himpunan bagian atau subset. Himpunan yang sama, A sama dengan B jika dan hanya jika elemen A merupakan elemen B. Jadi kalau misalnya A sama dengan B, dikatakan himpunan yang sama gitu, jika dan hanya jika A sama kayak B, jumlah yang ada di A sama kayak B gitu. Terus matriks, relasi, dan fungsi. Matriks adalah susunan skala elemen-elemen dalam bentuk baris atau kolom. Relasi merupakan himpunan antara A dan B yang merupakan himpunan bagian dari A kali B gitu. Maksudnya kita mulai dari matriks nanti ya, kita jelasin dulu. Fungsi, misal A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Fungsi juga merupakan penghubung antara A dalam suku A, antara suku A dalam satu himpunan seperti suku A dan suku B dalam satu bilangan gitu. Oke, kita jelasin dari pertama. Matriks adalah susunan skala elemen-elemen yang berbentuk dalam bentuk baris dan kolom. Terus relasi merupakan himpunan antara A dan B yang merupakan himpunan bagian dari A relasi biner B gitu kan. Nah, fungsi misal nih A dan B adalah himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan fungsi. Nah, jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, fungsi juga merupakan penghubung antara suku dalam suatu himpunan seperti suku A dan suku B. Itulah